Ustadz, saya sudah menikah. Di tempat suami saya tidak ada perayaan hari lahir Nabi. Tapi orang tua saya masih memperingatinya. Dan ketika kita tidak datang di rumah orang tua itu bagaimana, Ustadz? Maksudnya perayaannya di rumahnya? Di rumah orang tuanya, Ustadz. Iya. Kalau di kampung suaminya atau di tempat suaminya nggak ada perayaan. Lalu perayaannya di rumah orang tuanya? Iya. Di rumah orang tuanya sendiri. Dan diundang, dipanggil? Ya mungkin begitu, Ustadz. Bagaimana kalau dia tidak datang atau bagaimana, Ustadz? Ya. Ini tinggal lihat ya maslahat dan mudaratnya ya. Dan memang hal yang semacam ini kalau sudah menjadi hal yang sudah tradisi atau sudah lama ya dipraktikkan, tentu saja untuk mengubahnya memerlukan waktu ya, memerlukan pemahaman dan cara edukasi yang lebih sabar dan lebih rutin untuk memahamkan masalah-masalah yang seperti ini. Karena itu dakwah dan pendekatan kepada orang tua itu tidak hanya pada saat sudah menjelang hari hanya ya. Ini penyampaian seperti ini perlu kita sampaikan ya. Bagaimana sebenarnya hakikat mencintai Nabi yang lebih sempurna, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahamkan bahwa makna cinta yang hakiki ya. Karena tidak bisa dipungkiri ada orang merasa berdosa ya, merasa telah melakukan satu kelalaian ketika tidak memperingati yang seperti itu. Padahal tidak ada keharusan, tidak ada perintah dari Al-Quran, tidak ada juga pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada juga contoh dari para sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula atba'ut tabi'in, tidak pula dicontohkan oleh imam-imam mazhab yang 4. Para ashabul kutubis sittah, para ulama-ulama hadis juga tidak mencontohkan ya. Dan ya sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Seandainya adalah satu kebaikan, ibadah yang sangat penting kita kerjakan, tentu mereka yang duluan mengerjakan daripada kita-kita ini. Namun tentu saja ini sekali lagi perlu penjelasan ya lebih lebih intensif ya, dan selalu diberikan penyegaran dan pencerahan dengan cara yang sebaik-baiknya. Adapun dengan orang tua ya, kalau khusus masalah orang tua ya, dilihat bagaimana kemungkinannya, maslahat dan mudaratnya, dan juga perlu dilihat bagaimana jenis peringatan maulid itu ya. Karena kita tidak bisa menyangkal bahwasanya memperingati maulid ini juga ya secara asal bagi kita tidak ada dasarnya yang tegas, yang sahih dari hadis-hadis atau dari dalil-dalil. Namun orang yang merayakannya juga tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum ya, dalam satu model. Karena ada saja orang yang ketika memperingatinya dengan cara yang berlebihan, seperti keyakinan bahwa ketika mereka memperingati ada waktu di mana Nabi SAW hadir pada saat itu, sehingga mungkin ada ritual-ritual yang mereka lakukan yang sehingga mereka ketika ada waktu-waktu pada saat perayaan mereka berdiri dan mengatakan Nabi sedang hadir. Nah, ini tentu saja jelas suatu hal yang mungkar ya, sesuatu yang keyakinan yang sangat-sangat keliru. Dan ada juga yang memperingati ya, di samping ada dengan ceramahnya ya, juga memperingati juga dengan mungkin ada beberapa ritual-ritual ibadah ya, zikir-zikir tertentu atau amalan-amalan tertentu atau mungkin makanan-makanan tertentu yang semacam dianggap ya sebagai sesuatu yang merupakan bentuk kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga kadang ya membebankan pada sesuatu yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Dan ada juga ya, dan ini yang seperti ini kadang ya kita melihat beberapa video-video yang tersebar ya, ada yang datang ya bertengkar dan ada yang sampai berebutan ya, jadi menunggu ya, seakan-akan menunggu lalu sebelum dipersilakan pada berebutan. Dan nah, ini termasuk hal yang sebenarnya menggelikan, memilukan dan juga menyedihkan kita ya, karena mungkin orang-orang di luar agama kita menertawai kita ya, bahwa umat Islam hanya dengan cara seperti itu ya, hanya persoalan makanan mereka berebutan
Ini ada fenomena yang ada. Mungkin tidak diajarkan seperti itu, tapi ini fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Bukan satu dua terjadi ya ketika berusaha memperingati yang seperti itu. Dan ada juga yang mungkin dari kalangan-kalangan yang terpelajar yang sudah paham ya, memanfaatkan ini hanya sekedar untuk ceramah saja ya. Ini mungkin kita katakan yang paling kecil ya mudaratnya, dalam artian dia sesuatu yang bagi kita tidak harus seperti itu, karena menyampaikan masalah-masalah cinta kepada Rasulullah dan menjelaskan hakikat cinta tidak harus dengan memperingati dalam satu tahun tertentu. Namun tentu saja dia lebih lebih kecil kemungkarannya, atau dia lebih mendingan ketimbang dengan apa-apa yang kita sebutkan sebelumnya. Maka perlu dilihat ya sampai dalam bentuk apa ya orang tua kita memperingati. Kalau dia cuma sekedar hanya yang seperti itu, maka mungkin ya kita katakan jika mudaratnya besar ketika kita menolak, maka kemudian tidak apa-apa dulu ya, kalau sekedar ceramah saja kita hadir untuk kita sampaikan kelak ya makna cinta yang sesungguhnya ya. Namun kalau kita melihat bahwasanya ada hal yang ritual yang dikhawatirkan, amalan-amalan yang sangat jelas kemungkarannya, maka di situ mungkin bisa kita minta maaf ya, dan menjelaskan dengan cara yang terbaik, atau mungkin kita bisa sampaikan beberapa utur-utur kita. Nah, ini tentu saja perlu rincian yang lebih jauh ya, sesuai dengan kasus ya, jenis kasusnya. Ini istilahnya qadhiyatul ain ya, per kasus kita perlu untuk menjawabnya sesuai dengan rincian masalah yang disampaikan. Allahu ta'ala alam.